Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kita ganti Bu. Nah, kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu, maka jawabnya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa? Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, seperti kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan. Pada hari ini kita berkumpul di gedung SD Negeri Mangkuwaru. Pada bagian ini saya akan berbagi tugas saya sebagai peserta PCKS. Tugas akhir yaitu melaksanakan proyek transformasi dengan judul peningkatan budaya membaca dan keterampilan menyimak murid melalui inovasi program sahabat literasi di SD Negeri Mangkuwaru. Ini Ibu rancangan transformasinya yang saya susun. Judulnya adalah peningkatan budaya membaca dan keterampilan menyimak murid melalui inovasi program sahabat literasi di SD Negeri Mangkuwaru. Nah, mengapa ini yang saya pilih Bapak Ibu? Karena ini ada dasarnya. Mengapa ini yang saya pilih? Salah satu ini menjadi dasarnya adalah ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah mendengar lapor pendidikan? Nah, dengar kan? Sudah pernah bisa buka lapor pendidikan? Nah, oke, dan saya sudah buka Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu klik lapor pendidikan Kementerian Semen Go.id. Nah, silakan Bapak Ibu buka masing-masing. Jangan sampai nanti kita tidak bisa membuka rapor pendidikan sekolah kita supaya kita tahu apa sih nilai rapor pendidikan sekolah kita. Rapor pendidikan Kementerian.go.id nanti masuk dengan akun belajar. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, rapor pendidikan ini hanya bisa dibuka oleh admin belajar ini, berarti kepala sekolah. Nah, kalau sekarang semuanya bisa membuka rapor pendidikan sekolah kita dengan catatan kita punya akun belajar ID. Jadi masuk menggunakan akun belajar ID. Nah, itu kita buka apa hasil nilai rapor pendidikan kita. Jadi untuk tahun ini nilai rapor pendidikan kita itu berdasarkan hasil ANBK tahun sebelumnya ya, tahun 2025. Dan untuk tahun ini kita belum keluar karena tahun ini nilai rapor pendidikan itu diambil dari nilai TKA yang kemarin kita yang diselesaikan oleh siswa kelas 6. Jadi sekarang ANBK itu berubah menjadi TKA. Kalau ANBK itu dikerjakan oleh siswa kelas 5. Nah, kalau TKA itu sekarang yang melaksanakan TKA adalah siswa kelas 6. Saya buka dulu. Nah, nampak? Lihat data. Pak, lihat data. Lihat. Posternya. Poster itu ada beberapa indikator terkait nilai rapor dari sekolah kita. Bawah. Nah, itu nilai berapa? Nah, ya, dan kita masuk maka dapatlah nilai rapor pendidikan kita. Ya, nah ini posternya Bu. Ini kan ada poster, ada yang lapor. Ini posternya. Jadi ada indikator kemampuan literasi, kemampuan orasi, karakter, keamanan, isu keamanan, pendidikan, kebinekaan dan iklim pembelajaran. Nah, rapor kita ini naik sebelumnya daripada tahun 2024 naik. Dulu 2024
rapor kita literasi dan numerasi merah. Ya, karakter ini ada yang kuning, ya ada yang hijau. Nah, pada tahun ini rapor kita seperti ini, ya. Ini numerasinya kuning, karakternya hijau, ya, 4 hijau dan 2 kuning. Nah, jadi mengapa saya mengambil judulnya adalah literasi Bapak Ibu? Ini dasarnya adalah saya mengambil dari rapor pendidikan, nilai rapor pendidikan. Nah, karena program sekolah, ya, anggaran sekolah, ya, visi misi sekolah itu harus berdasarkan rapor pendidikan. Ini harus kita ingat dulu. Jadi ketika nanti kita pembahasan visi sekolah, ya, visi misi sekolah dan program sekolah yang ingin kita buat, ini tidak boleh meninggalkan ini, karena ini acuan utamanya adalah rapor pendidikan. Nah, karena saya melihat hasil rapor ini, kemampuan literasi dan numerasi masih rendah, sedang, ya, memang tidak merah tapi sedang. Makanya saya mengambil judul adalah sahabat literasi. Nah, ini dasarnya baru. Jadi ini perlu diingat, karena apapun program yang akan kita buat nanti ke depan, kita harus mengacu kepada rapor pendidikan. Nah, ini latar belakangnya baru. Kondisi real sekolah, rapor pendidikan menunjukkan indikator literasi dan numerasi masih di tingkat sedang. Minat baca murid tergolong rendah. Jadi saya beranggapan, ya, karena melihat hasil rapor masih rendah, ya, masih di tingkat sedang, makanya saya mengambil judul sahabat literasi. Jadi berdasarkan kondisi real sekolah. Nah, masalah utamanya adalah 70% murid merasa bosan dengan kegiatan membaca mandiri yang pasif tanpa ruang refleksi dan diskusi interaktif. Mungkin anak, ya, kita berikan pembacaan atau sebelum masuk kelas, ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berikan anak untuk membaca atau literasi 15 menit secara mandiri. Mungkin mereka merasa bosan karena itu saja. Makanya kita mencoba membuatnya inovasi. Nah, alasan reformasinya adalah diperlukan pergeseran paradigma dari literasi pasif menjadi literasi aktif dan kolaboratif sesuai dengan gerakan literasi sekolah. Nah, jadi nanti ada kolaborasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, fokus kepemimpinan, penguatan dynamic leadership melalui supervisi akademik dan pembiasaan literasi yang bermakna. Nah, tujuan dan sasaran proyek. Nah, tujuan umum adalah mendorong transformasi kepemimpinan sekolah yang inovatif dalam membangun ekosistem sekolah literat yang kolaboratif dan inklusif. Tujuan khusus meningkatkan konsentrasi menyimak murid serta koordinasi pedagogik guru dalam mengelola jam literasi kelas yang interaktif. Jadwal operasionalnya pelaksanaan setiap hari Selasa dan Kamis 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Jadi Bapak Ibu, saat literasi ini nanti kita akan membentuk, ya, siswa itu kita berikan pasangan, mereka mencari pasangan, ya. Jadi satu siswa itu membaca, yang satunya adalah menyimak. Nanti satu membaca, satu menyimak. Nah, setelah selesai membaca, nanti siswa yang sahabatnya yang satunya lagi nanti akan bertanya dengan kawan yang membaca. Nah, kawan yang membaca nanti apa yang telah dibaca. Jadi yang bisa nanti setelah itu kalau masih ada waktu nanti bergiliran. Yang tadi menyimak nanti dia akan membaca, yang tadi membaca akan menyimak. Nanti mereka akan saling berkolaborasi menyimpulkan apa yang sudah mereka baca. Nah, ini cara kerja sahabat literasi. Nah, inovasinya adalah konsep peer learning, yaitu belajar sejawat, satu membaca dan satu menyimak untuk melatih kemampuan reseptif dan produktif. Nah, jadi selama ini kan anak membaca sendiri, jadi dia mungkin tidak ada interaksi dengan kawan lain. Nah, jadi kita akan coba programnya seperti ini, yang satu membaca, yang satu menyimak. Ini hanyalah sebuah rancangan Bapak Ibu, ya. Jadi ini belum hanya bersifat draftnya saja, belum jadi programnya. Jadi nanti tetap masih memerlukan evaluasi sehingga program ini betul-betul bisa kita gunakan. Jadi ini hanya baru sekadar rancangan.
Jadi pelaksananya bisa jadi semester yang akan datang atau tahun yang akan datang, ya. Jadi belum kita laksanakan minggu depan atau bulan depan ya, karena ini hanya baru bersifat rancangan. Kalau nanti ada perubahan ya, kita nanti evaluasi lagi, ya kita evaluasi lagi apakah ini sudah bisa kita gunakan atau belum. Nah, mekanisme berpasangan, murid dibagi berpasangan, satu murid membaca nyari berpasangan 7 menit, sahabatnya menyimak penuh. Nah, nanti setelah mereka menyimak, nanti kawan ini bertanya dengan kawan yang tadi yang bertugas sebagai yang membaca, supaya anak tahu, jangan dia baca nanti tadi tak paham apa yang dibaca. Jadi ini akan mempengaruhi nanti nilai rapor, karena rapor itu banyak situasi-situasi mengisi soal. Jadi kalau mereka tidak paham apa yang dibaca, ini yang menyebabkan rapor pembicaraan secara meningkat. Evaluasi interaktif, sahabat penyimak merangkum kembali memberikan tanggapan. Nah, ini memberikan tanggapan apa yang dibaca atau mengajukan pertanyaan kritis kepada teman yang membaca. Nah, selanjutnya perjalanan bermakna, sesi refleksi dan tanggapan dicatat secara rutin pada jurnal sahabat literasi. Nah, berikan jurnalnya supaya dicatat apa yang dilaksanakan pada hari ini dan apa yang refleksi yang diberikan, tanggapan yang bisa dicatat pada jurnal sahabat literasi. Oke, selanjutnya ini ada 3 fase. Yang pertama fase persiapan, yang kedua ada fase implementasi, dan yang ketiga adalah fase eksekusi. Ini tahapan informasi proyek kedua ada 3. Di tahap 1 atau tahap persiapan, minggu 1 dan 2 yaitu sosialisasi program, yaitu pembentukan tim literasi sekolah, pemetaan pasangan murid, serta penyediaan bahan bacaan buku. Jadi kita kan ada buku bacaan yang diberikan atau dibagikan dari minggu. Nah, itu kan ada yang fase A, B, C. Jadi untuk sahabat literasi ini tidak semua kelas kita libatkan. Nah, nanti kelas 1 2 itu kan belum bisa lunakan membaca, jadi belum bisa dilibatkan. Jadi untuk sahabat literasi ini kita akan gunakan yaitu adalah siswa kelas 4, 5, dan 6. Nah, jadi kelas ini saja yang kita pakai untuk program ini. Nanti kalau yang 1 dan 3 kita gunakan program yang lain ya untuk pengembangan literasi. Jadi ini yang kelas ini saja. Tahap implementasi ya minggu 3 sampai 10, pelaksanaan rutin 2 kali per minggu 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar, sebagai disiplinnya sebagai calon kepala sekolah, dan pengisian jurnal harian. Jadi nanti ketika selama 3 minggu 3 minggu ketika Bapak Ibu melaksanakan program ini nanti akan disupervisi oleh calon kepala sekolah. Jadi apa kendalanya ya, apakah program ini bisa kita lanjutkan atau apa kekurangan program ini yang harus dibenahi supaya berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah tahap refleksi. Minggu ke-11 sampai 12 evaluasi program, pemberian pengasuhan, stabilisasi terinspiratif, dan penyusunan laporan keberhasilan. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi program ini kita rencanakan untuk sementara itu adalah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu nanti apakah prosesnya berjalan, nanti maka kita akan melakukan evaluasi. Nah, apa kekurangan, apa kelebihan, atau apa yang perlu ditambah daripada kekurangan-kekurangan program sahabat literasi. Dampak dan keberlanjutan program. Yang pertama adalah budaya tutur dan dengar, membentuk etika komunikasi santun, meningkatkan konsentrasi belajar murid, serta membangun iklim akademik yang kolaboratif. Jadi kalau ada satu yang membaca, satunya menyimak, nanti artinya kan terjalin nanti komunikasi yang melalui pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang menyimak tadi, pertanyaan yang kritis ya mengenai apa yang sudah dibaca, atau nanti bisa yang apa yang membaca bertanya apa yang sudah disimak oleh dari penyimak ya. Jadi ada kolaborasi antara sahabat yang membaca dan penyimak.
Nah, integrasi kurikulum program diintegrasikan ke dalam kurikulum satuan pendidikan KSP serta didukung penyediaan variasi rak buku klinik. Jadi Bapak Ibu, karena ini kan baru rancangan, ini belum saya masukkan ke dalam kurikulum, ya. Nah, penyusunan KSP semalam, ya, memang sudah diverifikasi oleh pengawas, sudah ada beberapa yang diberikan dan sudah saya perbaiki. Masih saya untuk kegiatan literasi ini saya masih menggunakan program yang lama, ya. Jadi yang ini nanti kita akan menggunakan untuk tahun ajaran yang akan kita datang ini, karena ini akan dimasukkan juga ke dalam kurikulum KSP. Nah, potensi replikasi didesain secara modular dan low cost, sehingga sangat praktis untuk direplikasi di tingkat gugus, katadik maupun kecamatan. Ini kalau mana tahu nanti berjalan, ya program ini berjalan, nanti bisa juga digunakan oleh sekolah-sekolah yang lain, ya. Kalau memang program ini bisa kita laksanakan yang baik, bisa jadi sekolah kita nanti dibuat contoh untuk program seperti ini. Mudah-mudahan tapi ini kan baru rancangan. Mudah-mudahan nanti bisa terapkan dengan baik. Nah, sumber daya dan sistem evaluasi. Nah, sumber daya dan prasarana yang pertama, SDM, kepala sekolah sebagai penasehat dan guru kelas sebagai fasilitator, murid sebagai aktor utama, ya, komite atau orang tua. Ini sumber dayanya. Yang kedua, sarana utama, ya, pojok baca kelas, ya, perpustakaan sekolah, gazebo literasi dan jurnal sahabat literasi. Jadi kita bisa menggunakan nanti pojok baca di kelas. Dan di kelas masih ada pojok baca, bisa kita gunakan sebagai tempat pelaksanaan sahabat literasi ini. Atau perpustakaan sekolah ini bisa juga. Jadi tinggal kita nanti kemana anak ini ingin kita bawa pelaksanaan kegiatan itu. Atau di gazebo literasi, kita kan punya gazebo. Jadi gazebo itu bisa kita manfaatkan, ya, tapi kan per kelas, jangan nanti semua kelas di situ tak muat, ya. Jadi kita jadwalkan misalnya hari ini, ya, minggu ini kelas 4 misalnya mau pelaksanaan sahabat literasinya di gazebo, yang ini di sudut baca atau di mana. Jadi biar anak-anak itu istilahnya tidak hanya di dalam kelas, misalnya kita bawa ke tempat yang lain, ya, tempat yang lain, mengubah suasana. Nah, atau nanti dengan seperti itu bertambah semangat pula anak kita dulu, ya. Nah, dukungan eksternal dan pembinaan pengawas sekolah dan pembinaan dinas perpustakaan daerah. Nah, ini mudah-mudahan kalau lancar ini kita bisa bermitra dengan dinas perpustakaan daerah. Nah, itu kan ada dinas perpustakaan di kabupaten, kita bisa ke sana, nanti anak-anak kita nanti di sana. Kalau kita punya MOU dengan dinas perpustakaan ini, mereka nanti akan datang ke sini. Ini kan bukan bacaan sesuatu punya pinjam atau bahkan milik. Tapi yang jelas sedang punya MOU dengan dinas perpustakaan daerah. Ini sebagai dukungan eksternal. Nah, manfaat selanjutnya monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan keterlibatan 100% literasi sasaran dan peningkatan kedalaman disiplin literasi. Hal satunya adalah nomor observasi keterlaksanaan, rubrik penilaian jurnal dan kuesioner umpan balik. Yang selanjutnya forum komunitas, refleksi mingguan dilaksanakan melalui forum komunitas belajar atau Kombel Guru. Nanti kita bentuk tim Kombel Guru. Nah, di sini kita akan melaksanakan evaluasi daripada program kita nanti. Apakah nanti sudah berjalan, apakah perlu peningkatan, apakah ada yang perlu dikurang, apa yang perlu ditambah. Jadi melalui forum komunitas belajar nanti juga kita akan bentuk Kombel, kita akan bentuk kembali Kombel. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama belajar. Jadi tidak hanya nanti ketika ada kegiatan harus orang itu saja yang tampil, ya. Jadi semuanya nanti kita akan berikan kesempatan yang sama. Jadi kita sama-sama belajar, semuanya sama. Nanti di Kombel itu siapa yang materi, siapa yang MC, siapa yang membaca doa, ya. Nah, itu nanti dikajikan di rolling. Minggu ini siapa tugasnya, minggu siapa tugasnya. Jadi semuanya akan masuk, nanti tugas sekolahnya juga akan dapat tugas yang sama. Jadi minggu pertama ini sebagai materinya ada kepala sekolah, minggu itu sebagai MC,
atau minggu depannya Bapak sebagai baca doa, nanti gantian semuanya dapat kesempatan yang sama. Kita sama-sama belajar. Jadi disinilah kita untuk mengembangkan bakat kita, ya, kemampuan kita di bidang pendidikan itu. Nah, bagi monggo. Nah, jadi mungkin ini saja waktu itu ya mengenai rancangan program sahabat literasi yang saya buat sebagai tugas akhir laporan kami. Karena kalau kami tidak melaksanakan program ini, ya, kita sertifikat sekolah itu tidak akan betul. Jadi makanya pada hari ini saya berbagi kepada Bapak Ibu tentang rancangan inovasi yang saya buat dengan judulnya adalah sahabat literasi. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.